Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Al-Farizi dengan NIM 315023000086. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar deep learning dengan berbasis kurikulum cinta dengan mata pelajaran hadis dan doa. Ya, jadi identifikasi kesiapan peserta didik. Jadi pengetahuan awal peserta didik telah mengenal huruf hijaiyah, terbiasa melafalkan doa-doa pendek dan mendengar istilah hadis dari guru atau orang tua. Minat peserta didik menyukai kegiatan penghafal yang diiringi lagu irama bercerita. Kemudian latar belakang peserta didik berasal dari keluarga dengan tingkat pembiasaan ibadah dan hafalan doa harian yang beragam di rumah. Kebutuhan belajar yang pertama yaitu visual. Visual peserta didik belajar melalui kartu lafal hadis dan doa. Kemudian gambar bertema adab menuntut ilmu dan video kisah teladan. Yang kedua yaitu ada auditori. Peserta didik belajar melalui talaki, yaitu menirukan lafal, nasyid atau murotal pendek dan diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu ada kinestetik. Peserta didik belajar melalui gerakan tepuk hafalan, permainan kartu susun lafal, dan praktik doa sebelum dan sesudah mengajar. Kemudian tema kurikulum berbasis cinta yaitu topik pasca cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Materi inversi kecintaan pada ilmu sebagai bekal kehidupan dunia akhirat, serta kecintaan pada adab berdoa sebagai wujud kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik materi pelajaran. Yang pertama yaitu jenis pengetahuan yang akan dicapai. Ada konseptual, kemudian ada prosedural. Konseptual yaitu memahami makna hadis tentang keutamaan menuntut ilmu serta lafal dan arti doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian prosedur mempraktikkan cara melafalkan hadis dan doa dengan makhraj yang benar dengan serta menerapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kemudian ada relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Jadi materi ini membiasakan peserta didik untuk selalu berdoa sebelum dan sudah belajar, serta menumbuhkan semangat menuntut ilmu sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tingkat kesulitan mudah, sedang, lafal hadis dan doa relatif pendek, disesuaikan dengan kemampuan hafalan anak kelas 3. Kemudian struktur materi yang disusun bertahap: pengenalan lafal, pemahaman arti, penghafalan hingga praktik pembiasaan sehari-hari. Kemudian integrasi nilai dan karakter, yaitu mengintegrasikan cinta ilmu, adab, kesungguhan, rendah hati, dan syukur. Kemudian dimensi profil lulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, meyakini bahwa menuntut ilmu dan berdoa adalah bagian dari ibadah dan wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewarganegaraan, membiasakan adab santun kepada guru dan teman selama kegiatan belajar. Kemudian ada penalaran kritis, yaitu menganalisis kaitan antara hadis, keutamaan ilmu dengan kebiasaan belajar sehari-hari. Kemudian kreativitas, membuat kartu hafalan atau poster doa belajar yang menarik. Kemudian kolaborasi, bekerja sama dalam kelompok saat berlatih melafalkan hadis dan doa. Kemudian kemandirian, berlatih menghafalkan secara mandiri di rumah dan mempraktikkan doa tanpa dirugikan. Kesehatan, menumbuhkan ketenangan jiwa melalui pembiasaan doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian komunikasi, mampu melafalkan doa
arti hadis serta doa dengan bahasa sederhana. Kemudian ada desain pembelajaran. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase B, peserta didik mampu membaca, menghafal, dan memahami hadis-hadis pilihan tentang akhlak dan adab sehari-hari, serta mampu menghafal, dan memahami makna doa harian sehingga terbiasa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian lintas disiplin ilmu. Bahasa Indonesia yaitu menceritakan kembali makna hadis dan doa dengan kalimat sederhana. Kemudian seni budaya membuat kartu hias atau poster bertema doa belajar. Kemudian PPKN atau pendidikan karakter menerapkan adab sopan santun kepada guru sebagai bagian dari menuntut ilmu. Tujuan belajar yaitu adalah pertemuan satu, peserta didik mampu melafalkan hadis dengan keutamaan menuntut ilmu dengan belajar yang benar. Kemudian pertemuan kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti dan kandungan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Pertemuan 3, peserta didik mampu melafalkan serta menjelaskan arti doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian pertemuan keempat, peserta didik mampu mempraktikkan dan menyajikan hasil karya bertema pembiasaan doa dan semangat menuntut ilmu. Kemudian ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. 1, yaitu melafalkan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu dengan makhraj yang tepat. Yang kedua, menjelaskan arti hadis tentang keutamaan ilmu, melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar. Kemudian keempat, menjelaskan arti doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian 5, mempraktekkan doa sebelum dan sudah belajar dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam, membuat karya sederhana bertema cinta dan adab berdoa. Kemudian iklim dan budaya sekolah. 1, yaitu membiasakan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Kemudian menumbuhkan semangat cinta ilmu melalui pembiasaan literasi dan hafalan harian. Kemudian membudayakan adab santun kepada guru, orang tua, dan sesama teman. Topik pembelajaran kontekstual yaitu menumbuhkan semangat cinta ilmu dan membiasakan adab berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kerangka pembelajaran praktik pedagogik. Model pembelajaran yaitu discovery learning, talaki dan murajaah atau hafalan berulang. Pendekatan deep learning atau meaningful dan joyful learning. Mindful learning yaitu melalui kegiatan tadabbur tingkat sebelum menghafal, merasakan makna doa yang diucapkan. Kemudian meaningful learning yaitu mengaitkan hadis dan doa dengan pengalaman belajar peserta didik sehari-hari. Kemudian joyful learning yaitu melalui tepuk tangan hafalan, permainan baru, dan lagu bernuansa Islam. Metode pelajaran yaitu talaki, demonstrasi, kemudian murajaah, diskusi kelompok, dan permainan edukatif. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten menyediakan lafal hadis dan doa dalam bentuk tulisan ada Arab lain, kartu bergambar, dan audio murotal. Kemudian diferensiasi proses, peserta didik dapat berlatih menghafal secara individu, berpasangan atau kelompok kecil. Kemudian diferensiasi produk, peserta didik memilih bentuk karya akhir, kartu hafalan, poster, doa, atau rekaman video.
Kemudian ada kemitraan pembelajaran, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yaitu bekerja sama dengan guru tahfidz untuk penguatan hafalan hadis dan doa. Kemudian lingkungan luar sekolah melibatkan orang tua untuk mendampingi merajaah doa di lingkungan rumah melalui buku penghubung. Kemudian mitra digital menggunakan audio murotal atau aplikasi hafalan doa anak. Kemudian lingkungan belajar, ruang fisik, pengaturan tempat duduk berbentuk lingkaran atau halakoh, kelompok kecil untuk memudahkan talaki. Kemudian ruang virtual, grup WhatsApp orang tua untuk berbagi audio hafalan dan lembar pantauan doa harian. Kemudian budaya belajar yaitu suasana kelas yang hangat, penuh semangat dan mendukung anak untuk berani tampil melafalkan hafalan. Manfaat digital yaitu menguatkan proyektor atau speaker untuk memutar murotal hadis dan doa. Kemudian menggunakan kartu digital gambar sebagai media hafalan interaktif. Kemudian memanfaatkan kuis sederhana untuk asesmen formatif. Kemudian langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertemuan 1 90 menit ya, topik panca cinta, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, cinta ilmu pengetahuan. Pembahasan yaitu melafalkan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Kegiatan pendahuluan 15 menit, yaitu salam dan doa. Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak berdoa bersama-sama sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apersepsi, guru bertanya, siapa yang belajar hal baru? Kemudian kita harus rajin belajar. Kemudian ada motivasi, guru menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti 60 menit yaitu mengamati peserta didik mendengarkan murotal lafal hadis tentang keutamaan menuntut ilmu yang diputar guru. Menanya guru memantik pertanyaan, apa balasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu menurut hadis ini. Kemudian mengeksplorasi maniful, guru menuntun peserta didik menirukan talaki lafal hadis secara berulang per penggalan kalimat. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu peserta didik yang sudah lancar dapat membantu menyimak teman yang masih berlatih. Kemudian kegiatan penutup 15 menit yaitu refleksi. Guru mengajak peserta didik merenung, apa yang akan aku lakukan agar semakin semangat belajar. Kemudian rangkuman, guru bersama peserta didik menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tindak lanjut, peserta didik diminta berlatih melafalkan hadis di rumah bersama orang tua. Penutup yaitu salam dan doa. Pertemuan 2 yaitu 90 menit, topik panca cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pembahasan memahami arti kandungan hadis dengan tentang keutamaan ilmu. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Kemudian kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 15 menit ya. Kemudian pertemuan 3 juga sama. Kemudian asesmen pembelajaran, asesmen diagnostik awal pembelajaran. Tanya jawab lisan pada awal pertemuan pertama untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang hadis dan doa belajar. Observasi kelancaran lafal hadis dan doa peserta didik. Penilaian partisipasi saat diskusi digital di akhir pertemuan kedua.
Kemudian asesmen sumatif akhir pembelajaran, yaitu penilaian produk, menilai karya akhir atau kartu hafalan, poster doa menggunakan rubrik kreativitas, ketepatan lafal, dan kesesuaian arti. Kemudian tes lisan atau tulis melafalkan hadis dan doa secara langsung serta menjawab soal sederhana tentang artinya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.